Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Pandi, Atitswati, dan Firna Amalia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang vitamin larut air dan vitamin larut dalam lemak. Baiklah, sebelum kita ke materi berikutnya, apa sih itu vitamin? Vitamin merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil atau mikronutrien, namun memiliki fungsi yang sangat vital bagi tubuh. Fungsi vitamin itu yaitu sebagai bagian dari koenzim yang bekerja sebagai katalisator yang memungkinkan transformasi kimia makronutrien. Secara umum, vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut lemak adalah vitamin yang hanya diserap melalui usus halus, seperti A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin larut air adalah vitamin yang bisa diserap oleh jaringan tubuh, yaitu seperti vitamin B kompleks dan vitamin C. Nah, ini adalah tabel jenis vitamin dan mekanisme penyerapannya. Tabel pertama yaitu jenis vitamin. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan K, serta beta karoten. Mekanisme penyerapan dari misel secara difusi pasif digabungkan dengan kilomikron, kemudian diserap melalui saluran limfatik. Untuk vitamin C, mekanisme penyerapan difusi pasif atau lambat atau menggunakan Na+ cepat. Kemudian vitamin B1 atau tiamin. Mekanisme penyerapan difusi pasif apabila jumlahnya dalam lumen usus sedikit dengan bantuan Na+, bila jumlahnya dalam lumen usus banyak. Kemudian vitamin B2 atau riboflavin. Mekanisme penyerapannya yaitu difusi pasif. Kemudian vitamin B3 atau niacin, mekanisme penyerapannya yaitu difusi pasif menggunakan Na+. Kemudian vitamin B6 atau pyridoxine, mekanisme penyerapannya difusi pasif. Kemudian folasin atau asam folat, mekanisme penyerapan menggunakan Na+. Yang terakhir yaitu vitamin B12 atau kobalamin. Mekanisme penyerapannya yaitu menggunakan bantuan faktor intrinsik atau IF dari lambung. Sekarang kita masuk ke dalam vitamin larut lemak. Yang pertama yaitu vitamin A. Untuk vitamin A, jumlah yang dianjurkan per hari adalah 5.000 international unit atau IU. Vitamin A dapat membantu daya penglihatan malam atau warna, serta mempertahankan kesehatan kulit dan rambut yang halus. Nah, untuk sumber vitamin A yaitu kita bisa mengkonsumsi susu, ikan, sayuran berwarna hijau dan kuning, hati, buah-buahan yang berwarna merah dan kuning, seperti cabai merah, wortel, pisang, pepaya, dan lain-lain. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin A yaitu bisa rabun senja, katarak, infeksi saluran pernapasan, menurunnya daya tahan tubuh, kulit tidak sehat, dan lain-lain. Yang kedua adalah vitamin D. Vitamin D untuk jumlah yang dianjurkan per hari yaitu 400 international unit. Vitamin itu membantu pembentukan gigi dan tulang serta pembentukan darah. Untuk sumber yang mengandung vitamin D yaitu minyak ikan, susu, telur, keju, dan lain-lain. Nah, penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin D yaitu gigi akan lebih mudah rusak, otot bisa mengalami kejang-kejang, pertumbuhan tulang tidak normal, yang biasanya betis kaki akan membentuk huruf O atau X. Nah, berikutnya yaitu vitamin E. Sementara vitamin E, jumlah yang dianjurkan per hari sebanyak 30 international unit. Nah, vitamin ini berfungsi untuk mempertahankan kesehatan umum dan kesehatan kulit dan rambut. Untuk sumber yang mengandung vitamin E yaitu kita bisa mengkonsumsi ikan, ayam, kuning telur, kecambah, ragi, minyak tumbuh-tumbuhan, havermut, dan lain sebagainya. Nah,
Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin E yaitu bisa mandul bagi pria maupun wanita, gangguan syaraf dan otot, dan lain-lain. Vitamin larut lemak yang terakhir yaitu vitamin K. Fungsi vitamin K yaitu membantu pembekuan darah pada luka. Sumber yang mengandung vitamin K yaitu seperti susu, kuning telur, sayuran segar, dan lain-lain. Nah, penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin K yaitu darah sulit membeku bila terluka atau berdarah atau luka atau pendarahan di dalam tubuh, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah vitamin larut dalam air, yakni vitamin C. Untuk vitamin C, jumlah yang dianjurkan per hari adalah 60 mg. Kegunaannya untuk membantu penyembuhan luka, penyerapan zat besi dan kalsium, serta mempertahankan kesehatan kulit dan jaringan. Sumber-sumber yang mengandung vitamin C: jambu klutuk atau jambu batu, jeruk, tomat, nanas, sayur segar, dan lain-lain. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin C adalah mudah terinfeksi pada luka, gusi berdarah, rasa nyeri pada persendian, dan lain-lain. Selanjutnya ada vitamin B. Vitamin B dibagi menjadi beberapa bentuk, yakni B1, B2, B3, B5, B6, dan B12. Vitamin B1. Jumlah yang dianjurkan per hari sebanyak 1,5 mg. Vitamin B1 untuk membantu melepaskan energi dari makanan serta mempertahankan kesehatan susunan syaraf. Sumber yang mengandung vitamin B1: gandum, daging, susu, kacang hijau, ragi, beras, telur, dan lain sebagainya. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B: kulit kering, kusik, gusik, kulit bersisik, daya tahan tubuh berkurang. Vitamin B2. Jumlah yang dianjurkan per hari. Vitamin membantu melepaskan energi dari makanan serta mempertahankan kulit dan rambut. Sumber yang mengandung vitamin B2: sayur-sayuran segar, kacang, kedelai, kuning telur, susu, dan lain-lain. Penyakit yang bisa ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B adalah turunnya daya tahan tubuh, kulit kering bersisik, mulut kering, bibir pecah-pecah, sariawan, dan lain sebagainya. Vitamin B3. Jumlah yang dianjurkan per hari sebanyak 20 mg. Vitamin ini membantu melepaskan energi dari makanan serta mempertahankan kesehatan sistem susunan syaraf dan kesehatan rambut. Sumber yang mengandung B3: buah-buahan, gandum, ragi, hati, ginjal, ikan, kentang manis, daging unggas, dan lain sebagainya. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan B3: terganggunya sistem pencernaan, otot mudah kram dan kejang, insomnia, badan lemas, mudah muntah, dan mual-mual. Vitamin B5. Pada vitamin B5, jumlah yang dianjurkan adalah 10 mg. Vitamin ini membantu melepaskan energi dari makanan, mempertahankan kesehatan jaringan rambut. Sumber yang mengandung vitamin B5 adalah daging, susu, sayur hijau, ginjal, hati, kacang hijau, dan lain sebagainya. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan B5 adalah otot mudah menjadi kram, kulit pecah, sulit tidur, dan bersisik. Vitamin B6. Jumlah yang dianjurkan sebanyak 2 mg. Vitamin ini membantu melepaskan energi dari makanan, membantu pembentukan sel darah, serta mempertahankan kesehatan sistem syaraf. Sumber yang mengandung pada vitamin B6: kacang-kacangan, jagung, beras, hati, ikan, beras tumbuk, ragi, daging, dan lain sebagainya. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B6 adalah pellagra alias kulit pecah-pecah, kram pada otot, insomnia, atau sulit tidur. Vitamin B12. Jumlah yang dianjurkan adalah 6 mikrogram. Vitamin ini membantu pembentukan sel darah merah, mencegah anemia, mempertahankan kesehatan sistem susunan syaraf. Sumber yang mengandung vitamin B12: telur, hati, dan daging. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B12: kurang darah atau anemia, gampang capek, lelah, lesu, lemes,
lemas, penyakit pada kulit, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena kekurangan datangnya dari diri kami dan sesungguhnya kelebihan hanyalah milik Tuhan semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.